sudah bayar gitu kan, karena tidak tahu, tak kasih tahu tujuannya itu adalah Allah. Apa niatnya kita masuk tarekat? Niat untuk mendapat ridho. Dari itu dikatakan ilahi anta maksudi, ya Allah engkau adalah yang ku maksud. Ini tujuannya kita. Waridho kamatlubi, dan ridhomu yang kuinginkan. Jadi kita masuk tarekat menuju Allah. Kalau ketemu dengan Allah, yang kita inginkan adalah ridho. Tandanya inti mendapat ridho, ma'rifatak ini, mahabbatak wa ma'rifatak, engkau akan mendapatkan cinta dan kenal kepada Allah. Berarti dia ridho. Itu sehafiz suluk, benar di dalam berjalan. Benar di dalam berjalan pertama yaitu harus baiat. Karena dalam tarekat tidak boleh tidak, harus baiat. Harus baiat. Tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya guru. Nah, sekarang rukunnya. Kalau sudah syaratnya sudah paham semuanya dan sudah ngerti semua kan, syaratnya kan sudah ibu-ibu ngerti semua kan, awak sudah pokoknya ngerjakan ya gitulah. Sekarang rukunnya apa? Karena rukun ini kalau tidak kerjakan, tidak akan dapat rasa. Gitu. Rukunnya apa dalam tarekat? Yang harus kita kerjakan. Kalau itu syarat sebelum kita baiat. Kalau sudah baiat, apa yang harus kita lakukan supaya kita di dalam berzikir itu berhasil? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Satu, ada empat. Pertama lapar, tidak kenyang. Karena kalau kita kenyang, itu biasanya malas sudah. Tapi lapar di sini bukan seperti mah. Kalau sudah enak langsung makan. Kalau mah tambah lebih, jalan lagi nih. Maksudnya di sini ini lapar, tidak terlalu banyak makan. Kalau saya ini gemuk bukan karena banyak makan, cuma memang karena orangnya gemuk, makan sedikit. Jadi orang-orang ahli zikir ini jarang makan, jarang banyak makan, kan banyak berpuasa dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, as-sum. Sum ini nutup mulut, tidak banyak ngomong, tidak banyak keluar-keluar, tidak banyak keluar. As-sumtu salam, diam akan buat kamu selamat. Tidak boleh banyak ngomong. Dan itu dalam tarekat itu diajari supaya bibir rapat, gigi rapat. Itu bukan cuma waktu zikir saja. Habis zikir pun harus tidak usah banyak ngomong. Apalagi buka pengalaman. Saya ketemu sama Ustaz, katanya Ustaz gini, tak boleh. Kalau ada gitu, itu untuk ente saja, bukan untuk saya. Tidak boleh itu khas untuk ente sendiri. Kalau ente punya pengalaman itu ente. Tidak boleh untuk kepada orang lain. Dan itu guru itu mempunyai sifat as-sattar, menutup rahasia. Antara guru dan murid ada satu rahasia yang tidak boleh dibuka. Ini kadang-kadang kita lupa, buka mulut terus. Wah, layujus tidak boleh dalam tarekat. Sum, diam. Dua sudah itu. Lapar dan diam. Lapar dan diam. Satu lapar, dua diam. Tiga ini uzlah. Tiga ini uzlah. Uzlah ini suka menyendiri. Ada saat mendiri,
menyendiri. Tidak begitu banyak bergaul. Oh, kita ini tidak boleh banyak, bukan tak boleh banyak bergaul, milih-milih kalau mau bergaul. Karena Anas ala dini khalilihi. Kita ini banyak bergaul sama orang, itu pengaruh dan bahaya. Mempengaruhi perjalanan ente kepada Allah. Saya ingat Imam Shibli, ketika muridnya Imam Shibli mau haji yang di Baghdad, ada beberapa murid-muridnya bilang, "Oh, ini Shibli mau berangkat, saya mau ikut." Yuk kita ikut. Jangan, katanya, kamu ikut aku tidak mampu. Ini kan Imam Shibli tidak mau banyak jawab. Tidak, Ustaz, mau mampu. Kalau mau ada 3 syarat yang harus ente penuhi. Siap. Kamu boleh ikut saya dengan memenuhi 3 syarat. 1, kita berangkat tidak boleh bawa sagu. Berangkat haji tidak boleh bawa sagu. Dia mulai mikir nih si murid nih. Nanya sama kawan-kawan yang lain. Gimana kawan, katanya? Siap tidak boleh bawa sagu nih? Ya siap. Kita sudah siap. Siap belum dah? Ya sudah. Nomor 2 katanya. Apa belum dah? Katanya. Tidak boleh minta sama orang dalam perjalanan. Jadi selama perjalanan dia tidak boleh minta-minta sama orang. Mulai berat si murid nih. Rembuan lagi, gimana kawan? Ini sudah kita tidak boleh sanggup. Tidak boleh minta-minta sama orang. Lawan sudah tidak ada apa-apa. Kita tahan, insya Allah bisa. Ya. Yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3, kalau dikasih oleh orang tolak. Nah, ini tidak mampu katanya. Ya kalau tidak mampu sudah itu. Inti jalan itu, saya jalan-jalan saya, tidak usah bareng. Jadi rukun dalam tarekat itu 1, lapar, 2, tidak banyak ngomong, yang ketiga tidak banyak kawan. Uzlah ya, tidak banyak kawan nih. Yang ketiga ini as-sahar. 4. Yang keempat ini as-sahar. Sahar ini suka bangun malam. Artinya kalau malam-malam itu bangunlah, berzikir. Bangun malam ini ada sir di bangun malam itu. Ente kalau biasa tidak bangun malam itu apa namanya, pasti dapat itu, ada sesuatu. Walaupun itu cuma duduk main domino, ada apa? Pasti ada, lihatlah orang-orang main domino sampai malam itu, pasti ada kelainan itu. Jadi malam itu ada pengaruh. Nah, kalau malam itu kita isi zikir, pasti dapat. Ente kalau bangun malam, itu bangun, ente rasakan aku ini dibangunkan oleh Allah. Seakan-akan Allah ini ingin bersatu dengan kita sekarang. Seakan-akan Allah mengatakan, bangun, aku ingin bersama kamu sekarang. Rasakan seperti itu, insya Allah. Bangun malam, bukan lalu menggerutu, tidak bisa tidur ini. Rasakan semuanya karena Allah mengatur. Sahiran layali. Katanya Arabi atau Latawiyah, orang-orang semuanya tidur, ya Rabbi, aku ini bersamamu. Ya, tidak ada yang ganggu. Jadi 4 pokok ini yang seharusnya kita, ini rukunnya. Semuanya itu kita isi zikir. Kalau diam kita isinya zikir. Berkawan, milih. Tidak semuanya harus berkawan. Yang dimaksud kawan-kawan sebenarnya ini kawan akrab. Kawan akrab ini tidak boleh. Kamu kalau umpamanya berkawan mau akrab maksimal 4, tidak boleh lebih. Kawan yang betul-betul akrab itu maksimal 4. Rasulullah memberi contoh itu 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang sahabat banyak gitu, sahabatnya banyak gitu, bukan sedikit gitu. Tapi yang tahu rahasianya ini semuanya tuh cuma tidak semuanya harus tahu tentang itu. Karena satu teman, ente punya satu teman
Ini pasti masalah sama itu. Coba tak kenal nanti, tak mungkin marah nanti, tak mungkin nanti sakit hati. Tapi karena nanti kenal, tidak jadi masalah itu. Banyaknya kenal berarti siap untuk menerima masalah. Jadi selektif di dalam berkawan. Karena berkawan ini pengaruh. Bahaya banyak berkawan ini. Apalagi yang jadi kawan ini orang-orang sempalan. Lihat yang dekat-dekat dengan itu siapa gitu. Kenapa si Fulan dekat dengan saya? Apa kelebihan dia gitu kok dekat itu? Lihat. Karena kawan ini jadi barometer. Nanti bisa menilai, lihat kawannya ada. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu. Jadi ada 4 ini, ya tidak usah terlalu banyak-banyak lah. Nanti pusing-pusing jempolnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya ahlan wa sahlan. Kalau ada yang ditanyakan, ya tidak apa-apa kayak gitu. Nah itulah judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic. Jauh-jauh ke mic kalau tidak mau mic. Enggak pakai mic tuh biar kedengaran. Ya. Mau nanya masalah sholat berjamaah. Misalnya imamnya salah, yang wajib menegur itu yang bagian mana? Yang menegur terutama yang di belakangnya. Saf pertama di belakangnya. Makanya kalau jadi makmum itu jangan buru-buru milih di belakang imam. Jadi itu boleh. Ini karena mau saf depan jadi harus gitu. Padahal dia tidak tahu apa. Jadi orang yang berada di belakang imam itu harus orang yang ngerti. Takut ada cerita lucu, ada seorang imam ini batal, gitu. Jadi yang seharusnya ganti kan yang di belakangnya. Jadi imam ini keluar, jadi dipegang orang di belakangnya sudah maju dia. Diri terus. Teman yang lain itu, kok imam ini tidak gerak? Akhirnya mereka semuanya munfarid. Gitu. Sembahyang sendiri-sendiri mereka. Orang ini imamnya ini yang gantinya berdiri terus gitu. Setelah selesai imam itu ambil wudhu, balik lagi di situ. Loh kok berdiri di sini terus nanti gimana? Tak pikir suruh jagakan gitu. Ini bahaya gitu. Suruh jagakan tempatnya tapi diambil. Jadi yang jadi itu di belakangnya itu harus ngerti dan ya tahu gitu cara-caranya bagaimana kalau terjadi apa-apa di belakang ini. Ada Al-Mu'tasim gubernur Khalifah Mu'tasim Billah. Di zaman Mu'tasim Billah ini, dulu itu imam-imam di zaman Mu'tasim Billah ini yang menentukan itu raja, khalifah. Jadi imam masjid ini, yang imam masjid ini itu. Jadi yang jadi penentunya itu punya pemerintah lah gitu yang ngatur di zaman Mu'tasim. Dan imam yang sudah ditunjuk oleh khalifah ini kebal hukum, jadi dengan sembarangan itu sama dia itu. Jadi orang-orang pilihan gitu. Ada seorang memukul imam, itu sholat subuh dipukul oleh imam itu. Marah si imam. Lalu sama si imam dilaporkan ke Mu'tasim Billah, ke raja. Raja, imam pilihannya dipukul, tak terima, dipanggil orang itu. Setelah panggil, tanyakan, kenapa kamu kok mukul? Benar tak kamu mukul? Benar, Khalifah. Benar, Amirul Mukminin. Kenapa kok kamu pukul? Ini ceritanya panjang, begini ceritanya. Saya ini musafir, raja itu. Saya ini musafir dari perjalanan jauh sampai ngeliat masjid hampir subuh. Jadi saya singgah di situ nunggu sampai subuh ada. Lalu imam ini datang.
Lalu imam ini datang, lalu imam ini sembahyang subuh. Rakaat pertama dia setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah. Hampir selesai itu surat Al-Baqarah kata dia, rakaat pertama itu. Terus rakaat keduanya ambil Ali Imran. Saya ini orang kecapean gitu loh. Habis sholat tuh dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu berdiri dia bilang, oh maaf lupa, saya tidak punya wudhu. Anak antum dia gitu. Lalu Khalifah bilang, kalau saya tak bunuh kamu kata ini. Orang seperti kamu ini sudah sholat selama-lamanya, panjang-panjangnya, lalu lupa tidak punya wudhu. Oh, saya lupa tidak punya wudhu. Ngulang lagi. Nah, itu. Astagfirullah. Ya kira-kira gitu lah. Jadi harus. Alhamdulillah, satu pertanyaan pertama bagi Ahwat, silahkan bebas. Alhamdulillah masih malam sementara malam terakhir. Waktu dipanggil tuh. Langsung aja. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini mungkin menyikapi karena ulun walaupun dulu masih halus situasi di dalam terikat kita. Karena waktu Syekhuna Al-Azim wafat, ke penerus ini kalau tidak salah hampir 10 tahun dulu. Iya. Ya. Dalam masa-masa itu ada beberapa, ya kalau kita katakan ada beberapa kelompok lah. Nah, di sini ulun pribadi lah mohon masukan gitu, menyikapi hal-hal seperti ini. Terima kasih, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Singkat saja. Sampai saat ini, sampai sekarang ini, dari pihak keluarga Majelis Pusat Sunnah, wafatnya Ustadz Amin tidak ada pengganti. Itu aja. Sampai sekarang tidak ada. Dan insya Allah sampai waktu tidak ditentukan gitu. Kita nunggu nanti hidayah dari Allah SWT. Gitu. Dan masih belum ada. Kalau bicara dengan Ustadz Amin yang pernah ngomong dengan saya, beliau bilang rasanya cukup sampai saya ini. Saya tidak mampu. Saya tidak ingin anak-anak saya lebih sakit lagi, tidak mampu. Karena memang sulitnya itu memegang jabatan itu. Saya selaku dari pihak keluarga dan ya dari majelis pusat lah sampai sekarang. Orang-orang bilang, kok dulu Ustadz Amin kok bisa? Lain ceritanya. Ustadz Amin itu melalui proses panjang, gitu. Proses panjang baru dan terakhir itu saya dan kepala Hojakan Sunda. Jadi beliau itu beliau ini panjang saya ceritanya gitu. Jelas lah pokoknya Ustadz Amin pada waktu itu dia itu, saya ingat tahun 87 saya itu kawin dan honeymoon saya di sini 1 bulan dengan Ustadz Amin. Ustadz Amin Syahwana meninggal tahun 80. Jadi tahun 87 saya kawin, saya dengan beliau belum nawajjuh, kepala Hojakan aja. Dan bahkan yang menerima baiat itu saya. Ingat saya di Jilai waktu itu. Suruh catat semuanya yang masuk baiat itu. Ingat itu. Nah, beliau itu awal-awalnya kayak gitu. Jadi berproses beliau itu. Sampai akhirnya beliau dapat izin untuk nawajjuh. Saya banyak berkumpul dengan beliau tentang masalah tawajjuh. Beliau membuka sedikit dengan saya bahwa harga-harga tawajjuh yang dilempar oleh seorang mursyid itu ada harganya. Jadi seperti Allah, kenapa ada Allah, ada Allah, itu ada harganya semuanya. Dan itu guru harus punya bekal untuk ngelempar itu. Harus punya
punya apa namanya? Ya bekal lah untuk melemparkan. Berapa satu kali lemparan itu tawudu itu? Bagaimana beliau melafadzkannya? Itu ada, kata beliau itu belajar betul untuk melafadzkan bagaimana cara mengeluarkan lafzul jalalah itu. Ini yang saya tahu. Jadi yang jelas sampai sekarang ini, kalaupun ada umpamanya sekarang ini, saya minta jangan percaya deh. Tidak usah percaya itu. Saya minta supaya tidak usah dipercaya itu. Kalau umpamanya mau debat dengan saya, bicara dengan saya, terbuka dengan saya, ayo. Gitu. Tapi fair. Gitu. Paling pertama saya nanya, disuruh siapa kamu? Disuruh siapa kamu tawajuh dengan dia gitu? Saya disuruh Ustaz. Ya sudah, kalau disuruh Ustaz itu sendiri. Jangan, tidak boleh ngajak orang lain. Karena yang lain tidak ada yang disuruh. Kenapa kalau umpamanya ente disuruh kok yang lain tidak disuruh? Kalau ente yang disuruh, ya ente sendiri kan. Haram, dosa ente kalau ngajak orang lain. Karena ente tidak dapat tugas untuk itu. Kalau ente dapat tugas untuk ngajak yang lain, berarti ente mursyid juga. Kenapa ente harus tawajuh? Ente tawajuh langsung. Nah, gitu, tidak boleh gitu. Nah, jadi kalau ada yang ingin bicara dengan saya kan, tidak usah bertemu. Yang jelas tidak ada gitu. Yang lain udah dibahas kan kemarin sih. Terus yang lain tidak ada akhwat ini suka ini tidak ada yang katanya. Tidak ada ya. Alhamdulillah ada yang nanya. Tapi malu-malu Bu ya, dia di belakang. Ayo kopinya nanti diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib mau nanya masalah sholat witir. Pas kita bangun yang di masjid udah mengaji. Kalau ngambil 3 rakaat 2 kali salam, waktunya kalau udah sampai. Terus kalau yang 3 rakaat sekali salam itu gimana caranya, Bib? Saya tidak pernah itu. Tidak pernah 3 kali langsung 1, 2, 1. Iya. Tidak ada, saya tak pernah 3 kali langsung 1. Kalau saya paling suka 1 rakaat. Oh iya. 1 rakaat saya. Karena autiru walau kana witran, kata Rasulullah. Witirlah kamu walau hanya 1 witir. Nah, yang 1 witir disebut. Jadi saya pakai itu. 3, 5 tidak disebut. Gitu. Maksud saya tuh mau nanya, mau jelas. Biasa kan 2 kali salam. Iya. Nah biasanya, tapi kalau yang pepet itu, Kalau pakai 3 kali salam, 3 rakaat 1 salam, Iya. boleh, tidak apa-apa. Cuma rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3 itu pakai surat semua. oh iya. Nah, Nah rakaat begitu satunya. maksudnya nanyanya. Iya, yang pertama kulhu, kedua kalau falak kunatur juga. Iya. Ya, tidak apa-apa. Ya, Dik, makasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Ibu-ibu yang mau nanya, silahkan. Nah, ini. Ada yang lain yang ditanyakan? Iwan. Ustaz Seno ada yang tanya? Kamu ini tidak nanya kayak gini nih. Di zaman Rasulullah kayak gitu. Rasulullah itu selalu nanya sama sahabat tuh. Ada yang mau nanya? Adakah? Kalau udah ada yang mau nanya, Rasulullah bilang kalau ada namanya, saya mau nanya gitu. Ada yang nanya dulu Ale? Berarti ente itu udah nanya itu mulai dulu sudah ada gitu. Jadi bukan satu yang baru. Habib, mohon maaf Bib. Seperti contohnya hadis, ini contohnya yang kita berkali. Allah adullukum ala akbaril kabair. Subhan nanya. Sahabat ini dikumpul, ditanya sahabat, tidak ada yang tanya kan? Ayo nanya, tidak ada yang nanya. Lalu Rasul tanya, Allah adullukum ala akbaril kabair. Mau tidak kamu? Saya kasih tahu apa macam-macamnya dosa-dosa besar. Boleh ya Rasulullah. Baru Rasulullah. Itu. Tidak mau cerita itu, saya cuma maksudnya kamu ini sama dengan sahabat juga tidak nanya. Bib, Ya. Bib, pernah mendengar sekilas tentang masalah kasab, Bib. Cuma kami kan tidak ngerti. Kasab. Kasab itu ada berapa jenis
dan apa hubungan, ada ndak hubungan atau apa hubungannya dengan terutama majelis kita? Ya. Nah itu Bib, makasih. Saya tidak tahu kasaf, jadi tidak tahu hubungannya dan juga tak tahu bentuk-bentuknya. Mau bicara gimana kalau kita jatuh kan? Iya kan, kita nanya. Ini Ustaz. Ayo. Majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ini Habib minta penjelasan yang dinamakan wasilah sesungguhnya itu seperti apa? Inti minta-minta terus, tidak pernah mau ngasih. Nah, wasilah. Tidak tahu saya dengan wasilah juga. Saya tidak pernah kenal wasilah. Al-wasilah ini di Sumeneb ada grup namanya Wasilatul Udma. Bentuk grup kematian. Itu namanya Wasilatul Udma. Tidak tahu. Tidak ada dalam tarekat wasilah, tidak ada. Tidak ada. Tawassul ada. Ya, tawassul. Wasilah ada. Tidak ada. Kalau tawassul di dalam tarekat? Kita tawassul terus dalam tarekat. Nggih. Alhamdulillahumma stawab. Ini tawassul semuanya. Nah, maksud ulun penjelasannya itu. Apanya mau dijelaskan? Ya dinamakan tawasul itu yang seperti apa, yang baik dan benar gitu, Pak. Kan tadi kan tentang rukun, tentang apa itu. Nah, ini kan tawasul ini kan suatu kewajiban di dalam tarekat itu. Yang menggunakan kayak gini kan. Tawasul ini apa? Nah, kayak gini kan ada tawasulnya ulun kan kita ada yang ya tawasul nih tawasul. Tadi ente hadir di ya apa? Al-Aqsa. Ya itu tawasul. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Nah, ini tawasul. Demi Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha menguasai, yang memiliki, bi rahmatik, dengan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tawasul. Astaghits, aku minta tolong. Itu ya. Berarti menggunakan kalimat itu misalnya ke guru kita, ke guru? Itu tetap pakai itu mulai dulu. Ini kalau mau pergi ke Allah harus pakai itu tawasul. Tanpa melalui guru tidak bisa sampai. Nah, maksudnya batasannya apakah habis di guru atau ke keluarga guru gitu? Ente cium tangan guru ini tawasul. Nah, Ya. nah kalau misalnya Anak tahu maksudnya itu tabarruk. Tabarruk itu lain bagus. Tabarruk maksudnya itu tabarruk. Tabarruk ini ada istilah tawajjuh tabarruk. Ini tawajjuh wasilah tidak ada tuh. Kok itu baru itu jadi lihat di buku kitabnya tarekat itu tidak ada. Yang ada tabarruk. Ada tawajjuh tabarruk, maksudnya ada seorang guru, bukan guru kita tawajjuh dengan dia, maksudnya dengan guru kita. Itu namanya tawajjuh tabarruk. Bukan tawajjuh wasilah. Tidak ada di dalam tarekat Naqsyabandi itu wasilah itu. Tabarruk di dalam kitab ada. Cuma Syekhona tidak pernah pakai. Syekhona itu tak pernah pakai. Ini saya dengar langsung dari Ustaz Amin. Makanya Ustaz Amin juga tidak mau pakai tabarruk. Karena gaya didikannya Syekhona dengan Ustaz Amin itu sama. Dari itu tidak diperbolehkan bertabarruk kepada guru lain. Karena cara didikannya tidak sama. Sampai beliau pernah mengatakan, Ali katanya apa ini? Kalau ada orang punya pengalaman ditawajjuh sama guru-guru yang dari Madura, dari Syekh Abdul Azim sampai ke Ali Wafa, jangan pertanyaan, itu bohong. Karena Abah sudah bilang sama Syekh dari Abdul Azim sampai Syekh Ali Wafa, jangan tawajjuh murid. Karena gaya didikannya tak sama dengan gaya didikan Syekhona. Yang Ustaz Amin itu sama. Gitu. Jadi tidak kita beruk. Nah itu kira-kira itu. Kalau ada sekarang pakai tawajjuh wasilah itu, tidak ada itu tawajjuh wasilah. Kalau kita mencari kemana kitabnya Muriat wasilah itu. Bib. Nah, Ada sedikit lagi Bib. Sampai dijawab. ini pertanyaannya aneh. Enggak Bib, salah Bib. Ngaku salah tadi. Pertanyaan maksudnya yang ini Bib benar. Bib bicara panah Bib. Berapa jenis panah dan bisa dipakai untuk berzikir? Karena ini memang ada ya minta jelaskan lah itu Bib. panah bisa. Saya ini pertanyaan yang berat-berat. Ini masuk kamar memang berat-berat kelas. Seandainya nanti nanya yang saya pengalaman,
Saya bisa. Ini masalah fana itu. Enggak, Beb. Ampun maaf begini, Beb. Ini, iya udah terangkan. Ini fana ya, contohnya fana. Contohnya fana. Fana ini ada yang ngartikan gila. Gila kepada seseorang ini fana. Kalau lebih-lebih dibilang fanatik. Ini fanatik itu dengan fanatik itu sama. Iya. Cuma dia aja gitu loh. Ini fanatik, ngerti fanatik? Bah, jangan nunduk. Ngerti fanatik enggak? Ya udah, ini fanatik gitu. Saya sekali waktu bercerita dengan Ustaz Amin. Saya bilang sama Ustaz Amin. Ustaz Amin diam waktu itu. Saya bilang, andaikan sekarang saya melihat Syekhona bersama Imam Abi Yazid Al-Bustami berjalan berdua, saya pasti selaman sama Syekhona lebih dulu, baru Abi Yazid. Saya kalau gitu. Kalau seandainya ngelihat ada Abi Yazid bersama Syekhona, saya pasti selaman sama Syekhona, baru Abi Yazid. Ustaz Amin diam. Kayak tak komen kayak gitu. Saya ingat biasa tak komen gitu. Besok paginya dia bilang, "Li, kata-katamu itu kemarin saya ajukan dengan Syekhona." Allah. Gitu, saya ajukan. Ini biar tahu nanti. Kalau saya ada hubungan juga dengan Syekhona. Tapi bukan saya yang hubungan beliau. Beliau yang hubungan dengan itu. Langsung ditanya. Saya tidak tahu apa-apa. Jadi akhirnya yang ini apa? Syekhona bilang, Ali boleh mengatakan begitu dengan syarat bisa menjawab 3 pertanyaan saya. Kalau bisa menjawab 3 pertanyaan saya, maka boleh dia pakai begitu. Mengatakan begitu itu boleh. Saya bilang, apa? Saya bilang, siap pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa saya? Kata jangan itu, siapa? Saya. Yang kedua, apa yang Ali ketahui tentang saya? Yang ketiga, siapa murid saya? Langsung itu, saya jawab langsung gitu. Langsung, tak mikir saya jawabnya. Diam beliau. Jadi kalau mau bilang siapa yang cinta Syekhona, tidak ada seperti Pak Ali, tidak ada gitu. Karena langsung bisa jawab. Ente kan mikir. Ente kalau ditanya siapa Syekhona, ente mikir gitu. Udah paham, ini fana. Gitu. Ente mau minta anunya, apa namanya? Apakah fana itu? Gitu. Buka Google. Enggak, maksudnya Bib, yang pernah sekilas mendengar fana Syekh di dalam berzikir ini bisa kita pakai di dalam di saat berzikir dan fana selanjutnya. Nah, minta penjelasan Bib, bolehkah tidak atau macam mana ini Bib? Karena sekilas pernah mendengar seperti itu. Minta Habib. Tidak tahu saya tahu itu anaknya saya itu gitu. Kalau ada ketemu Syekhona sama Abi Yazid, saya pilih Syekhona itu. Dan diiyakan kayaknya sama Syekhona. Ente aja jawab loh, gimana jawabannya nanti? Sama enggak kira-kira? Yuk, ayo pertanyaan Anda sekarang tidak mau dijawabnya. Siapakah Syekhona? Apa yang kamu ketahui tentang Syekhona? Siapakah Syekhona menurut kamu? Dan ketiga, siapa murid Syekhona? Ayo jawab, sama enggak kira-kira? Nanti saya mau buka. Yo, saya mau jawab. Dan saya mau jawab dulu. Silakan. Mikir dulu. Oke. Beri kesempatan yang lain loh, Bib. Yuk. Ada yang bisa jawab? Kalau umpamanya Syekhona ini nanya, siapakah saya? Haji. Apa yang kamu ketahui tentang saya? Gitu. Dan siapa murid saya? Nanti jawab gimana? Aduh kacau tangannya. Kenapa kok kacau? Ini dibuka ya Bib, mana itu? Memang harus begitu. Iya, iya. Allah. Ayo jawab. Lihat jawabannya masing-masing ini. Kira-kira sama enggak? Nanti kalau ngertikan, macam-macam ngertikan gitu, saya tetap tidak mau ngambil, saya punya sendiri juga. Tidak mungkin terpengaruh dengan jawaban ini. Apalagi ente mikir. Saya jawab dapat mikir. Ayo kira-kira dah.
Seona Wali Kutub. Wah, disalah. Kan daerah bebas kan. Habis itu Seona Apa yang kamu ketahui tentang Seona? Siapakah aku? Apa yang Ali ketahui tentang aku? Seona Wali Kutub Oh. mengantar murid kepada Allah. Dan siapa muridmu? Saya, Beb. Ulun, Beb. Selesai kan? Silakan. Bebas kan? Amin Allah. Tidak sama dengan saya. Oh, iya, iya. Walaupun hasilnya mikir kan. Ada jawaban yang lain? Seona itu sama dengan Haji Galang Wah, jawaban itu. kalau sama Ya, itu enggak. beda. Yang ulun tuh tadi itu udah ada di hati tapi belum terungkapkan dulu beliau. Ya, guru yang mengantarkan murid untuk sampai kepada Allah. Kemudian Seona itu orang kekasih Allah yang dari kecil itu udah memiliki pangkat yang tinggi di sisi Allah. Iya. Kalau siapa murid ya mudah-mudahan ulun itu masuk gitu. Mudah-mudahan amin ya Allah. Kalau ada orang bilang layak riful wali ilal wali, tidak ada yang tahu wali kecuali wali, berarti itu sama lah. Karena Apalagi kutub, berarti itu kelasnya kutub. Tidak ada wali yang tahu wali kecuali walinya. Jadi kalau ente bilang itu siapa wali, berarti wali. Haji Galang buka kartu udah. Makanya malas dulu bahas di sini. Mau khusus. Tidak apa-apa, Gus. Berarti kalau orang mengupas sesuatu tentang wali, berarti itu bisa dikatakan itu wali juga lah, Beb. Wali, wali-wali daya. Allah. Wadai. Wadai. Yuk, Ahwat, ada yang ditanyakan lagi? Ini ada jawab. Yang lain. Siapa ya? Ya, yang lain. Dimiliki jangan menyesal kalau Habib kan ada tulak. Dimiliki, ada pertanyaan? Bebas. Bang Bani. Ayo ya silakan. Ngopot. Ada panuang. Sempat lagi. Pak Odi, tanya Pak Odi. Ayo, Pan. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, biasanya terbenak di hati saya, apakah Hamimul Quran dan Hafiz Quran itu beda? Kalau beda, fadilahnya yang tertinggi di mana? Karena banyak jarang karena sekarang ini banyak sekali orang yang Hafiz Quran ataupun kayak gimana, dia mengkafirkan orang. Gimana kita menyikapinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini orang nanya sama orang yang tidak hafal Quran ini susah. Hafal Quran dengan siapa? Hamilul Quran. Hamilul Quran. Hafil Quran dengan apa? Hamilul Quran. Hafiz Quran dan Hamimul Quran. Hamimul Quran. Apa Hamimul Quran ini? Ini tidak tahu juga. Hamimul Quran itu apa? Hamimul Quran itu mengandung Al-Quran. Menguasai Al-Quran gitu. Ya, gitu. Biasanya kalau orang biasanya kan di kota-kota gitu yang hafal Quran ataupun hamil Quran tapi dia mengkafirkan orang gitu. Gimana kita mengkafirkan mencikapinya? orang itu tidak boleh. Mengkafirkan orang itu tidak boleh. Gitu. Kalau murtad ya. Murtad maksudnya murtad dia. Gini, apa namanya? Ente lihat dia ngafirkannya gimana gitu. Kalau ada orang bilang kafir, dia tidak percaya. Saya Ustaz Salim ini ada almarhum sama-sama meninggal Ustaz Salim dengan Ustaz Ahmad ini bersaudara. Gitu. Saya ini sama Ahmad ini kafir katanya dia itu. Maksudnya tidak percaya. Gitu. Kata-kata kayak gitu itu istilah mereka itu bilang kafir. Itu umpamanya sekarang ada satu kelompok lalu dia keluar murtad. Menurut sebagian orang yang namanya kan murtad keluar dari kelompok ya sama dengan murtad. Ini. Itu bukan murtad maksudnya murtad keluar dari agama Al-Quran, dari Islam bukan gitu. Jadi kalau dia kafir ini memang sekarang ini banyak ceritanya orang yang mengkafirkan orang.
itu tidak boleh mengkafirkan orang, insya Allah tidak boleh. Tidak boleh selagi dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takfir ini satu kaum yang ada sekarang, zaman sekarang ini ada kaum takfiri namanya, yang suka mengkafirkan orang. Tidak boleh itu. Kenaan kayak gitu jawabnya dah. Menurut saya itu tidak boleh. Takfiri itu tidak boleh. Jelas tidak boleh mengkafirkan orang lain. Nah, sudah. Ya, silakan. Yang lain. Beb, nambah lagi satu gitu silakan. Nambah lagi, iya boleh. Nambah. Gini Beb, tadi masalah tawajuhan Beb. Iya, tawajuh lagi. Dulu itu pernah mendengar ada yang namanya tawajuh istimewa. Nah, Tawajuh Istimewa. tawajuh istimewa. Terus yang dimaksud dengan tawajuh istimewa. Yang tawajuh istimewa ini yang kamu nanyakan ini, yang tawajuh istimewa ini yang syahwana apa yang satu ini? Ustaz Amin. Tawajuh istimewa yang syahwana apa yang satu ini? Ustaz Amin. Namanya juga istimewa, ya kan? Allah. Tawajuh istimewa di zaman syahwana ini ada sebagian ikhwan kalau habis sholat subuh sampai syahwana tidak diperbolehkan keluar dari masjid. Syahwana tahan sampai syahwana ini biasa kalau pagi itu jalan-jalan. Nanti kalau sudah jalan-jalan balik lagi ke masjid atau pulang ke rumah. Nah, kalau ada tawajuh khusus itu mereka yang khusus ini ditahan sama beliau, tidak boleh, harus zikir. Karena zikirnya itu harus ada ukurannya tersendiri. Harus berapa ribu dan semacamnya. Karena saya itu bukan ikhwan pada waktu itu masih, jadi cuma saya ngelihat gitu. Nah, jadi setelah pulang itu syahwana langsung menawajuh orang itu. Ditawajuh ada syahwana. Yang tahu saya di zaman Ustaz Amin. Ustaz Amin itu sedikitnya tidak banyak-banyak, 2.500 cukup. Soalnya saya pernah ikut itu tawajuh khususnya. Tawajuh khususnya beliau tuh kalau kelas pertama, kelas pemula yang saya tahu itu duduk berdua. Kayak sekarang ini duduknya itu distancing. Apa namanya itu? Social distancing. Iya, ada jarak gitu. Atau berdua. Berdua gitu. Ada jaraknya. Itu kayak gitu. Nah, nanti sama Ustaz Amin itu ditawajuh. Duduk beliau itu di depan saya berdua itu. Itu tak boleh ikut ya, tak apa-apa. Pokoknya gini ceritanya itu sama beliau itu berdua itu ditawajuh terus. Allah terus gitu. Kata beliau itu sampai berdua ini sama. Langkahnya itu berdua ini sama gitu. Ente diajak bersama oleh beliau itu berdua ini supaya sama. Setelah ente sama berdua, beliau pindah di sebelahnya. Persis sama dengan itu. Allah. Kalau sudah nyaman berdua itu klub berempat, pindah ke satunya gitu. Terus. Nanti kalau sudah selesai semuanya itu, ada berapa orang itu Ustaz Aminnya diam. Suruh teruskan Ustaz Amin. Diam gitu. Tidak bunyi. Tapi kita harus zikirnya tetap seperti itu. Jadi semuanya itu sama gitu. Langkahnya itu sama gitu. Nah, untuk menguji beliau itu setelah lama, lalu beliau menyebut Allah satu kali. Allah itu. Yang persis dengan yang beliau ini biasanya jatuh. Kebetulan saya yang jatuh waktu itu. Jadi saya ingat itu. Tidak, teman-temannya banyak gitu. Jadi itu apa? Jadi dia kayak gitu. Itu tuh istimewa. Cara guru. Hah? Guru tawajuh. Itu tapi habis itu beliau tidak main lagi kayak gitu, tidak ikut lagi. Kata beliau itu susah gitu. Susah. Maksudnya mungkin kawan apa yang setel dengan saya susah gitu. Iya. Susah gini. Allah yang lain. Allah kan lebih cepat saya gitu. Tak sama gitu. Allah Akbar. Ya, Jadi tanya itu masalah kayak gini susah saya. Sayangnya. Ini kelas ini. Allah. Ya pertanyaan yang lainnya.
Yang tadi Bu menyambung masalah sholat berjamaah tadi. Boleh nggak kira-kira yang apa selain di belakang imam menegur? Boleh. Boleh ya? Boleh, apalagi di belakang imam tidak hafal kan. Makanya jadi imam itu cari surat yang dihafal orang yang lain. Kalau bawa ayat yang tidak paham, nah ini orang ini susah nanti gimana mau luruskannya gitu. Jadi imam itu diantaranya syaratnya harus tahu di belakangnya dia, tahu enggak gitu. Kalau yang di belakangnya ente, umpamanya ente jangan bawa surat macam-macam surat yang tinggi-tinggi, ambil aja kuliah yang kafirun, tahu ente nanti gitu. Belum wudhu lagi. Apa kau dari Imran belum Imam bodoh? Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal ini sekali waktu Imam Syafi'i bersama dengan Imam Hanbal ini ahli fikih gitu. Kebetulan ada seorang wali Sauban Ar-Ra'i namanya. Sauban Ar-Ra'i ini seorang wali besar. Ar-Ra'i ini artinya tukang gembala. Dia itu kalau gembala pergi ke ladang, pakai tongkat, digaris tuh. Gini. Itu gembalanya taruh di situ lalu dipikir, tidak pernah keluar tuh dari garis itu. Ini Sauban Ar-Ra'i. Kedua ini lagi duduk-duduk lalu lewat Sauban. Katanya Ahmad bin Hanbal, ya kita kerjain dia ini. Udah gimana? Udah gitu. Kita tanyakan aja, hukum-hukum kita tanyakan aja. Sudah, tidak. Ini orang ini bukan yang kita ini, apa namanya? Bukan gaumnya kita, kata dia. Enggak ada apa-apa, kita tanya dia. Dia kata, Sauban katanya. Apa ente katanya? Anda mau nanya-nanya. Ya apa, mau nanya apa? Bagaimana hukumnya zakat kambing? Gitu. Kalau punya kambing 40, berapa yang harus dikeluarkan? Dia nanya kepada Sauban. Sauban bilang, menurut madhabnya ente apa saya? Kalau ente punya kambing 40, berapa yang harus diberikan kepada Allah? Jadi dizakatkan. Ya, menurut ente apa saya gitu? Menurut kami, katanya dia berdua. Ya satu keluarkan. Dari 40 kambing itu, satu keluarkan. Itu menurut madhabnya kamu. Kalau menurut madhabnya kamu, katanya Muhammad bilang, semua. Maksudnya Allah semua. Kata Imam Syafi'i, kan aku udah bilang gitu. So, mau nanya lagi. Ya apa katanya dia? Kalau ada orang sholat lupa 3 rakaat atau 4 rakaat. Soban bilang lagi, menurut madhabnya ente apa saya? Gitu. Yang menurut madhab kami katanya. Oh iya, sujud sahwi. Sebelum salam, sujud sahwi 2 kali. Nah, kalau menurut ente batal kan? Sholat tak benar itu. Bagaimana sholat tak ingat kepada Allah itu? Jadi batal tuh sholat. Ahmad bin Hanbal geblak deh. Pingsan deh. Bangunnya Imam Syafi'i bilang, kan aku udah bilang jangan dibahas, manusia kayak gini nih jangan dibahas. Lain kelas gitu. Ini pertanyaannya jawabannya terlalu panjang. Jadi yang penting paham, dan gitulah. Allah. Terus tidak ada sudah ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Tidak ada kan? Ya, ada. Tidak. Hah? Doa. Oh, ente doan sendiri, ente mau rokok duluan. Allahumma. Ya insya Allah besok saya mau berangkat ke Banjar, doakan. Ini ngomong. Saya mau luruskan ke Banjar juga. Saya mau meluruskan yang lurus. Yang bengkok silakan bengkok dengan bengkok-bengkokannya. Tidak ada tugas dari saya. Saya ini jujur, saya juga kesini ini. Kalau mau cerita pengalaman, terpaksa saya juga buka. Saya dapat perintah dari beliau. Allah. Datanya harus saya berangkat. Jadi tugas saya meluruskan yang lurus.
yang bengkok silakan dengan kebengkokan. Intinya yang masih lurus ya ahlan wasahlan aja dengan kita tetap dengan Ustaz Amin, jangan sampai goyah dengan apapun, siapapun. Saya ini tugas saya selanjutnya di Banjar. Mudah-mudahan perjalanan saya juga baik dan alhamdulillah. Dan doakan juga insya Allah saya ini berusaha untuk mengusahakan majelis supaya selesai. Saya ingin majelis ini kepada Pak Amir dan semua tokoh-tokoh yang ada ini, ayo gimana usahakan Pak Atat semuanya supaya majelis ini berdiri. Kita punya satu apa namanya. Tapi setiap kali datang mau ke sini, majelis tetap kerjakan aja. Jangan khawatir lah, kita khawatir takut ditinggal. Nah, ya tetap kita mau tinggal. Jadi insya Allah mudah-mudahan siapa tahu tahun ini sudah bisa selesai. Tadi juga saya bicara sama Jimadi, minta supaya perhatian gimana Jimadi supaya betul-betul. Memang dulu sudah saya janji sama saya itu waktu itu sebelum jadi wakil dan alhamdulillah sudah jadi. Tinggal mana-mana insya Allah. Amin. Rabbana fil lana wa li walidayna warhamhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana wa atina wa atina rusul. Bil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Alhamdulillah rabbil alamin. Wadai.